Masak nasi liwet dan lauk pauknya, lanjut makan bareng keluarga. Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, amin. Ini aku baru pulang dari pasar. Tadi aku belanja buat bikin nasi liwet hari ini ya. Karena udah lama juga aku tuh nggak bikin nasi liwet. Makanya aku rencananya hari ini tuh mau bikin nasi liwet. Buat teman-teman yang belum pernah bikin nasi liwet atau yang belum tahu caranya bikin nasi liwet, tontonin aja ini video aku sampai habis. Karena aku akan bikin tutorial bikin nasi liwet. Ini tuh aku bikin nasi liwet ala-ala aku ya teman-teman. Kalau aku ya kayak gini bikin nasi liwetnya, dan ini aku lagi nyiapin semua bahannya buat nanti temen nasi liwetnya. Aku ada beli ayam, beli ikan asin, beli tempe sama kangkung. Ini tuh menu seadanya aja ya teman-teman. Aku nggak komplit-komplit banget. Karena aku juga nggak beli jengkol. Biasanya kalau nasi liwet itu suka disandingin sama jengkol. Terus ada juga tahu, ikan asin, ada juga ayam, kangkung kayak gitu. Ini sekarang aku mau petikin dulu kangkungnya, nanti buat aku tumis ya teman-teman. Terus lanjut aku mau bikin bumbu buat nasi liwetnya. Ini bumbunya cuma pakai bawang merah, bawang daun, serai, daun salam, dan ada juga lengkuas yang aku geprek aja. Terus jangan lupa tambahin penyedap rasa sama garam dan sedikit minyak. Sebelum aku lanjut masak nasi liwetnya, ini aku mau ungkep dulu tempenya biar bumbunya itu benar-benar meresap ke dalam tempenya ini. Ini aku cuma pakai 1 papan tempe buat temen nasi liwetnya nanti ya. Terus aku tambahin sedikit bumbu racik, ini nggak nyampe 1 bungkus, paling setengahnya aja. Kemudian tambahkan air secukupnya aja. Lalu ini kita diamkan aja dulu biar dia tuh meresap bumbunya ke dalam tempenya tadi ya teman-teman. Dan ini airnya udah mulai mendidih, tandanya tempenya juga udah meresap bumbunya ya. Ini aku minta tolong sama emak buat cuci sayuran yang udah aku petikin tadi sebelumnya. Terus aku mau lanjut ungkep ayam yang udah emak bersihin tadi ya. Kemudian ayamnya aku kasih bumbu racik secukupnya aja. Terus aku tambahkan sedikit air buat ngungkep ayamnya. Ini aku tutup dulu, biarkan dulu sampai ayamnya itu matang. Kemudian aku mau bantuin emak mau cuci dalaman mijikom yang tadi direndam ya teman-teman. Karena itu tuh udah berkerak banget nasi sisa kemarin, jadi tuh masih nempel ini di dalam panci mijikomnya. Makanya ini aku mau bersihin dulu karena aku tuh mau masak nasi liwetnya. Lanjut, setelah bersih panci mijikomnya, ini mau aku isi beras sekitar 6 mangkok mijikom ini ya. Ini aku masak nasi liwetnya lumayan banyak karena aku tuh buat sampai sore nanti ya teman-teman. Aku cuci berasnya sampai 3 kali bilasan, kemudian aku takar airnya menggunakan telunjuk saktiku. Ada yang sama nggak teman-teman kalau nyuci beras itu dan ngukur airnya sama kayak aku tadi pakai takaran telunjuk alias kira-kira. Ini buat bumbu nasi liwetnya aku pakai lengkuas yang digeprek, terus pakai bawang merah yang diiris-iris kasar gini aja. Terus tambahin juga daun bawang yang diiris-iris, ada juga daun salam, dan kemudian aku tambahin juga serai sama teri nantinya ya teman-teman. Ini udah selesai semua aku iris-irisnya. Aku tambahin penyedap rasa, tambahin garam, tambahin minyak secukupnya aja, dan aku tambahkan teri teman-teman. Ini juga aku masukin serainya. Sebenarnya lebih enak itu kalau ditambah cabe ya, cuman kalau karena anak-anak juga mau makan jadi aku nggak pakai cabe teman-teman. Ini udah selesai semua bumbunya dimasukin, langsung aja kita masak nasinya. Sementara nunggu nasi matang, ini lanjut aja aku mau ngegoreng tempenya karena tempenya tadi udah mateng juga diungkep, jadi mau aku goreng dulu. Sebelum digoreng aku mau masukin minyak dulu. Kalau minyaknya udah panas baru aku masukin tempenya ke dalam minyak yang udah panas ini. Ini tempenya nggak aku biarin sendirian aja digoreng, jadi aku kasih ayam buat temen digorengnya ya. Karena ayam juga udah selesai diungkep, udah matang, langsung aja aku goreng barengan sama tempe tadi. Sementara ayam sama tempe lagi digoreng, ini aku mau siapin dulu bumbu buat tumis kangkungnya. Ini aku cuma pakai bawang putih, bawang merah, sama sedikit cabai. Terus kemudian aku mau tumis kangkungnya. Ini langsung aja aku turunin wajannya, terus panasin minyak, masukin semua bumbu. Kemudian
kalau bumbunya sudah wangi, baru masukin kangkungnya. Ini tuh kangkungnya lumayan lama juga ya teman-teman. Aku tutup dulu biar cepat layu. Dan tara, ini tuh udah layu. Langsung aja aku masukin penyedap rasa. Sedikit garam, kemudian aduk-aduk kembali. Langsung aja ini kangkungnya udah matang. Kita pindahin ke wadah ya teman-teman. Biar nanti siap untuk kita sajikan temennya nasi liwet nanti. Ini alhamdulillah kangkungnya itu masih segar banget. Masih hijau banget warnanya teman-teman. Dan rasanya itu masih kriuk-kriuk juga teksturnya ya teman-teman. Rasanya udah pasti enak banget. Kangkungnya aku sisihin dulu. Ini aku mau angkat tempenya karena tempenya juga udah mateng. Jadi mau aku angkatin semua ya teman-teman biar nggak gosong. Tapi kalau ayamnya itu belum matang, masih nunggu sebentar lagi. Karena kalau ayam lebih lama daripada tempe ngegorengnya ya. Sementara nunggu ayamnya itu matang, ini aku mau pindahin dulu tempenya. Dan aku mau tata dulu ke wadah kayak gini ya teman-teman. Biar nanti langsung aja kita sajiin dan tampilannya juga cantik. Karena ini ayamnya belum matang, aku mau bikin sambal dulu ya teman-teman. Aku cuma bikin sambal bawang aja. Dan pas masukinnya tadi aku lupa ngerekodnya ya, biasalah lupa kalau tripod itu udah dipindahin pasti lupa mencet on kameranya lagi. Ya biasalah penyakit emak-emak yang banyak kerjaan ya teman-teman. Tiba-tiba ini ayamnya udah mateng aja, langsung aja mau aku angkatin. Sementara nunggu sambalnya itu matang karena masih digoreng ya teman-teman. Ini aku mau beresin semua perintilan dapurnya. Kemudian ini aku liatin sambalnya, alhamdulillah udah mateng. Karena sambalnya itu udah mateng, langsung aja mau aku ulek ya teman-teman. Kali ini sambalnya itu enggak gosong karena tadi tuh aku pakai penutup kaca yang bening itu aja biar kelihatan sambalnya ya teman-teman pas lagi aktivitas yang lain. Jadi tuh enggak kecolongan kayak kemarin. Kalau kemarin kan aku pakai tutup dandang jadi enggak kelihatan sambal yang di dalam itu. Pas aku buka tutup dandangnya ternyata sambalnya itu udah gosong. Lanjut, selesai aku bikin sambal ini, aku mau goreng ikan asin dulu teman-teman. Karena nggak lengkap rasanya nasi liwet itu tanpa ikan asin. Jadi ciri khas nasi liwet itu pasti ada ikan asinnya biasanya ya teman-teman. Ini aku cuma goreng 4 biji aja ikan asinnya. Karena di rumah ini yang suka makan ikan asin itu cuma aku sendiri. Dan ini dia hasilnya. Nasi liwet, terus ada kangkung, ada gorengan ayam, ikan asin, tempe, dan ini sambal bawangnya. Terus tadi aku juga goreng bala-bala yang sisa kemarin ya teman-teman. Lanjut aja, kita mau langsung makan teman-teman. Ini suamiku baru pulang kerja. Ini tuh udah siang sebenarnya ya. Karena kita tadi tuh sarapannya pakai gulai nangka yang kemarin ya teman-teman. Aku angetin dulu. Jadi nasi liwet ini tuh buat makan siang. Kebetulan suamiku itu tadi di luar udah makan siang katanya pas kerja tadi. Jadi dia nggak makan lagi teman-teman sampai rumah. Mari makan teman-teman. Tadi sebelumnya aku udah berdoa dulu ya. Aku lagi mau menikmatin dulu ini nasi liwetnya, enak banget. Alhamdulillah menu kita hari ini nasi liwet dan lauk pauknya ya teman-teman. Anak-anakku juga pada lahap banget kalau dimasakin nasi liwet kayak gini. Tapi aku tuh jarang banget bikin nasi liwet karena ribet juga ya teman-teman. Lauk pauknya juga lumayan banyak. Kalau cuma satu lauk aja udah nggak enak kalau nasi liwet. Makanya aku tuh jarang banget bikin nasi liwet. Liatin aja ini teman-teman, suamiku di belakang mulai bertingkah. Kalau dia dimasukin ke kamera ya kayak gini, jahilnya mulai teman-teman. Ini aku ngakak tadi pas aku ceritain ke suami pas bikin video makan kayak gini, aku lupa ngidupin kameranya padahal aku tuh udah ya pasang ekspresi gitu ya teman-teman. Ternyata aku lupa ngidupin kameranya, makanya aku ketawa ngakak. Dasar kata suamiku, emak-emak ini mah selalu aja lupa ngidupin kameranya. Ini tuh asli teman-teman enak banget makan nasi liwetnya, apalagi diuel-uel kayak gini pakai sambal, tambah mantep. Ini nasinya anget-anget juga ya. Buat teman-teman yang udah selalu setia nontonin video aku ucapin terima kasih ya teman-teman. Karena udah nontonin video aku selalu dan selalu berinteraksi. Karena interaksi itu perlu banget ya.
Apalagi yang kayak kita masih pejuang monet kayak gini ya teman-teman. Jadi tuh kita harus saling interaksi. Karena tanpanya ada interaksi, video kita itu tidak akan berjalan dan jangkauannya juga tidak akan luas ya teman-teman. Jadi buat pejuang monet dan semua kreator, semangat terus bikin kontennya. Semoga kita bisa sukses bareng-bareng. Amin. Gak terasa ini tuh udah di penghujung video. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin video aku sampai akhir. Nantikan video aku berikutnya ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.